Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Tauflikul Afkar, SPD MPD MAK, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Laila Putri Febriani, NIM 191600147, dari kelas akuntansi B 2019. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini meliputi pendahuluan, telaah pustaka, dan metodologi penelitian. Langsung saja pada bab 1 pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Peneliti dalam menulis penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, di mana saat ini Indonesia baru saja menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak di berbagai aspek kehidupan. Akan tetapi pada sektor farmasi memiliki peranan penting dalam membantu menanggulangi pandemi yang terjadi. Selain itu, profit yang dihasilkan oleh perusahaan farmasi lebih mengalami kenaikan dibandingkan dengan perusahaan pada sektor lain. Hal ini disebabkan karena permintaan obat-obatan dan alat kesehatan yang tinggi di pasaran. Dengan adanya pertumbuhan laba yang tidak dapat dipastikan ini, maka perlu dilakukan adanya analisis rasio keuangan untuk memprediksi tingkat pertumbuhan laba di masa mendatang. Dalam penelitian ini, analisis rasio keuangan meliputi perhitungan current ratio yang digunakan untuk menentukan rasio likuiditas, debt to equity ratio yang digunakan untuk menentukan rasio solvabilitas, dan net profit margin yang digunakan untuk menentukan rasio profitabilitas. Selanjutnya, yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang terjadi, agar masalah dapat dijawab dengan baik, maka masalah tersebut dirumuskan secara spesifik, yaitu yang pertama, bagaimanakah pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh net profit margin terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Dan yang keempat, bagaimanakah pengaruh current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh net profit margin terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Yang keempat, manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu sebagai bahan pengembangan serta perluasan wawasan penelitian dalam melakukan penelitian selanjutnya. Sedangkan manfaat praktis bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba bagi perusahaan, yaitu sebagai salah satu dasar pertimbangan perusahaan untuk mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan dalam menyusun strategi yang tepat dalam rangka memaksimalkan laba perusahaan. Bagi investor, yaitu sebagai gambaran untuk menambah informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan para investor sebelum melakukan investasi. Pada bab 2 telaah pustaka terdiri atas penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.
Langsung saja, yang pertama penelitian terdahulu. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Rihana Hayati dan Supri Wahyudi tahun 2019 menyatakan bahwa CR, DER, NPM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, namun tato berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, Rini Aisyah dan Rosalia Nanseh tahun 2021 menyatakan bahwa tato dan DER berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, sedangkan CR, DAR, dan NPM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, Sinta Estining Hadi tahun 2018 menyatakan bahwa DR dan tato berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, sedangkan CR dan NPM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, landasan teori. Landasan teori atau teori dasar mencakup tentang teori yang digunakan untuk mendukung judul penelitian sebagai dasar dalam mengembangkan keilmuannya. Dalam penelitian ini dijelaskan pertumbuhan laba dan rasio keuangan sebagai landasan teori. Nur Hadi menyatakan bahwa pertumbuhan laba adalah presentase kenaikan laba yang dihasilkan oleh perusahaan dalam bentuk laba bersih. Apabila pertumbuhan laba semakin meningkat, maka mencerminkan kinerja perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan yang semakin membaik. Rasio keuangan merupakan suatu metode analisis keuangan dengan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan selama periode akuntansi. Rasio keuangan sangatlah krusial bagi perkembangan perusahaan karena setiap kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan keuangan diputuskan berdasarkan rasio keuangan. Yang ketiga, kerangka konseptual. Berdasarkan variabel penelitian yang dijelaskan sebelumnya, digambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y. Yang keempat, hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, maka hipotesis atau jawaban sementara yang diajukan yaitu sebagai berikut. H1, current ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. H2, debt to equity ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. H3, net profit margin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. H4, current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Pada bab ketiga, metode penelitian yang terdiri dari pertama, rancangan penelitian, yang kedua, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Yang keenam, teknik analisis data. Yang pertama, rancangan penelitian. Rancangan penelitian memuat tentang rencana proses penelitian secara keseluruhan, mulai dari merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, hingga melakukan teknik analisis data. Yang kedua, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian yang menjadi populasi yaitu seluruh perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang telah dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan sumber data sekunder berasal dari laporan keuangan yang telah dipublikasi oleh perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik dokumentasi yang berupa data sekunder yang telah dipublikasi oleh Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Variabel yang digunakan pada penelitian ini mencakup variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Yang pertama, variabel terikat.
pada penelitian ini ialah pertumbuhan laba di perusahaan farmasi. Yang kedua, variabel bebas pada penelitian ini meliputi current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Untuk memperoleh suatu model yang baik, analisis regresi linear berganda memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Sedangkan pengujian hipotesis terdiri dari uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.